Masih di Sapa Indonesia Malam, saudara, bersama dengan Kasat Reskrim Polres Goa, AKP Bobi Rahman, juga ada Komisioner KPAI Rita Pranawati. Pak Kasat, masih bersama saya di Sapa Indonesia Malam. Ya, nanti kita akan sambung ke Kasat Reskrim Polres Goa, AKP Bobi Rahman. Saya ingin ke Bu Rita. Bu Rita, ada berapa yang mungkin pernah dicatat oleh KPAI kasus serupa, di mana anak dilukai bahkan mungkin lebih, misalnya meninggal Ya, karena sebenarnya pesugihan misalnya atau ilmu hitam yang ada atau aliran sesat yang kemudian dimiliki oleh orang tuanya? sebenarnya kasus seperti ini agak lumayan jarang ya, lebih karena situasi kejiwaan begitu. Tetapi ini menjadi catatan penting bahwa pemahaman orang tua terkait dengan hak anak itu memang sangat kurang gitu ya. Penguasaan terhadap anak ini kan bukan aset yang bisa diperlakukan semau orang tua begitu, bukan hak milik yang boleh diperlakukan apa saja. Ini menjadi hal yang kurang disadari oleh orang tua. Pun kondisi anak kan sebenarnya harus diterima dengan sebaik-baiknya karena dia juga tidak bisa memilih siapa orang tuanya. Tetapi pengetahuan orang tua ini yang kemudian menjadikan keterbatasan, termasuk dalam situasi pandemi seperti ini kan juga ada situasi hopeless, ada situasi tidak nyaman, kemudian juga situasi yang sangat beragam yang kemudian juga dampaknya kadang-kadang ke anak gitu. Pelampiasan yang paling mudah itu kan ke anak, Mas Aiman ya, karena dia paling tidak berdaya begitu kira-kira. Dan merasa dimiliki oleh orang tuanya padahal bukan, anak hanya titipan. Betul, betul. Itu kan ya harus dijaga sebaik-baiknya karena siapa lagi yang menjaga. Dan itu menjadi titik penting begitu ya pemahaman ini. Dan kalau di studi KPAI memang orang tua yang mendapatkan informasi tentang bagaimana mengasuh anak itu juga masih perlu PR panjang karena baru sekitar 33,8% seluruh Indonesia. Ini tentu PR panjang ya untuk... Masih banyak kekerasan anak, Bu Rita, yang terjadi di Indonesia? Saya kira selama pandemi kekerasan fisik dan psikis itu meningkat. Itu diakui di dalam survei KPAI, meskipun tidak semua kasus itu kemudian dilaporkan ke polisi. Kasus-kasus yang dilaporkan ke polisi itu biasanya kejahatan seksual, kemudian pelecehan, kemudian kekerasan yang berdampak begitu ya. Kekerasan yang berdampak ini oleh keluarga kandung kematian. Oleh keluarga kandung, ya terutama keluarga kandung karena kan anak lebih banyak di rumah sebenarnya ya. Iya. Apa yang bisa Ibu sampaikan, Bu Rita, kepada orang tua terkait dengan peristiwa ini? Tentu bukan hanya katakanlah mungkin dugaan ilmu hitam, pesugihan, tapi juga ada interaksi pada saat pandemi ini yang lebih sering dengan anak. Ya, pertama orang tua harus menyadari bahwa anak juga situasinya secara psikologis tidak nyaman karena kan dia lama sekali belajar di rumah, keinginan untuk bermain itu juga terbatas begitu ya. Yang dia berharap bebas dan hak anak paling dasar itu kan bermain bebas, itu kan juga mengalami keterbatasan. Orang tua juga memiliki beban yang lebih, terutama ibu dalam survei Komnas Perempuan misalnya 3 kali lipat memiliki beban lebih berat karena juga studi belajar anak juga ada di rumah. Ini juga menjadi bagian yang tidak mudah, sehingga pengasuhan bersama harus dilakukan oleh ayah maupun ibu begitu ya. Untuk mengurangi tadi kerentanan psikologis yang dialami oleh khususnya perempuan begitu ya, sehingga kemudian juga pengasuhan dilakukan bersama. Dan satu lagi, fase tumbuh kembang anak ini kan sangat beragam, Mas Aiman ya, mulai dari yang kecil sampai yang remaja begitu, dan treatmentnya kan harus berbeda. Seringkali orang tidak bisa membedakan ini, sehingga kemudian diperlakukan sama saja padahal misalnya dia remaja. Dan saya kira terkait dengan pengasuhan ini penting untuk tidak ekspektasi pada misalnya akademik semata. Karena kan sering sekali dituntut padahal situasinya juga sangat tidak mudah ya. Ini yang menjadi PR dan saya kira orang tua kalau lagi emosi lebih baik mundur dulu deh gitu. Nanti kalau sudah nyaman baru ngobrol. Iya, ini kaitan ke pandemi yang kemudian banyak belajar di rumah meskipun PTM juga pertemuan tatap muka sudah dimulai beberapa lokasi, tapi masih minim ya. Tentu karena menyesuaikan dari pandemi. Saya ke Pak Bobi Rahman, Pak Kasat. Iya, Pak Kasat, ini karena semua masih dalam penyelidikan, tentu asas praduga tak bersalah. Tapi ada antisipasi yang dilakukan jika potensi ini bisa terulang. Mungkin ada tetangganya dan lain sebagainya yang juga terpapar misalnya.
Mungkinkah itu Pak Kasat dan bagaimana antisipasinya? Ya, semua kemungkinan bisa saja, Mas Aiman. Ya. Untuk sekarang pihak kepolisian Polres Goa sudah melakukan upaya-upaya preventif. Yang pertama, Polres Goa sudah melakukan koordinasi dengan Kemenak dan MUI untuk menggali informasi terkait Iya. apakah ada aliran sesat dan sebagainya. Kemudian untuk tim Kemenak menurunkan tim-tim penyuluh untuk menyadarkan masyarakat jangan sampai ada yang ikut masuk ke dalam ajaran-ajaran sesat. Kemudian dari Polres juga dan TNI Polri bekerja sama bersinergis untuk melakukan penyuluhan dan bimbingan kepada masyarakat untuk tidak melakukan kekerasan terhadap anak. Tentunya cukup kejadian ini hanya ini saja dan tidak ada yang berulang khususnya di Kabupaten Goa. Dan menghimbau kepada masyarakat juga untuk melakukan hal-hal yang bersifat positif terhadap anak untuk pembinanya. Gitu. Oke. Saya ingin sedikit menggali soal dukun yang tadi kemudian Pak Kasat sampaikan yang tengah diperiksa sebagai saksi ya. Apakah dukun ini bergerak di bidang pengobatan saja atau ada hal-hal lainnya yang kemudian juga disediakan oleh sang dukun di sana? Pada saat pemeriksaan memang dukun ini memang orang kampung tersebut dan sudah bertahun-tahun tinggal di situ dan memang aktivitasnya memang mengobati dengan praktek dukunnya itu, mengobati orang-orang yang sakit misalnya dengan praktek perdukunannya itu, Aiman. Oke, tapi ada indikasi misalnya sang dukun itu arahnya ke aliran sesat atau tidak? Masih diperiksa Pak Kasat? Itu masih pendalaman tentunya, Aiman, dan kita masih harus menggali informasi terkait hal tersebut. Tentunya kita harus memeriksa saksi-saksi yang mengetahui, kemudian penyidik juga harus berkoordinasi dengan MUI dan Kemenak terkait hal itu. Iya, iya. Bu Rita, terakhir MUI, Kemenak juga turun, kepolisian juga mengamankan di sana. Apa yang bisa Ibu sampaikan terkait dengan proses ini supaya kita bisa sama-sama menjaga soal ini di sana dan juga di Indonesia? Saya kira komunitas itu menjadi penting, masyarakat di sekitar itu menjadi penting untuk menjadi kontrol agar ketika ada kasus di dalam keluarga, masyarakat menjadi kontrol untuk tidak terjadi kekerasan terhadap anak. Saya kira ini menjadi bagian penting, tidak hanya keluarga, tetapi bagaimana kemudian komunitas ikut membangun. Lingkungan ya Bu, tetangga terdekat mungkin. Betul, karena sesungguhnya mengasuh anak ya butuh orang sekampung, begitu kira-kira. Iya, iya, lingkungan tetangga terdekat, jangan cuek. Jadi ada sesuatu kalau memang tidak bisa menegur langsung atau menanyakan langsung lewat RT-nya misalnya begitu Bu ya? Atau, betul, dan bisa melaporkan ya iya, kepada pihak yang terkait sehingga kemudian peristiwa seperti ini tidak terjadi. Oke, terakhir juga Pak Kasat mungkin ada yang ingin disampaikan, saran terkait hal ini? Ya, mungkin kami bersifat himbauan untuk para orang tua agar memberikan pelajaran yang positif kepada anaknya, stop, jangan ada terulang lagi tindak kekerasan terhadap anak, khususnya anak di bawah umur, karena anak adalah salah satu aset dari bangsa kita. Baik, terima kasih. Kasat Reskrim Polres Goa, Ajun Komisaris Polisi Bobi Rahman, juga Komisioner KPAI Rita Pranawati. Terima kasih Bu Komisioner, terima kasih Pak Kasat, sehat selalu.